Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Kemudian sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Ini minta tolong untuk dicatat ya slide-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Memulai tujuan pembelajaran yang nomor 1 yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Karsat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dasar dan pengertian kodok dan kodar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Karsat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bagaimana manusia beriman kepada kodok dan kodar dengan baik sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Karsat, peserta didik diharapkan dapat menyatakan mengapa manusia harus beriman kepada kodok dan kodar. Yang keempat yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Power of Two, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Karsat, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan cara menerima takdir dengan ikhlas di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kemudian kita konsep ya. Diperhatikan iman kepada kodar dan kodar, yaitu ada panah ke bawah, yaitu memiliki pengertian. Kemudian iman kepada kodar dan kodar melakukan ibadah dan doa. Kemudian iman kepada kodar dan kodar yaitu mempunyai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beriman kepada kodar dan kodar menghasilkan cara ibadah. Cara ibadah menghasilkan hikmah. Hikmah meliputi 3, yaitu yang pertama belajar ikhlas, yang kedua menjauhkan diri dari sombong, dan yang ketiga yaitu menenangkan jiwa. Kemudian lanjut ke pengertian. Kodar dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodar secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, atau takaran atau sifat. Kodar secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz atau apa yang terpelihara sejak zaman azali. Apa itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu kitab yang sudah ada sejak dulu, yang berisi kematian kita, kemudian kita lahir, jodoh, dan lain sebagainya itu sudah ada di kitab Lauh Al-Mahfuz. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk alam semesta. Qadar atau takdir secara istilah, qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah yaitu ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptanya. Jadi qadar atau takdir itu semacam keputusan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Kita sebagai manusia harus menerimanya dengan hati yang ikhlas. Jadi Allah sudah memberikan takdir kita harus menerimanya karena takdir Allah itu baik untuk kita. Kemudian ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat yang disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Terus lanjut. Dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akan meminta Mbak Langit untuk membacakan
Quran surat Al-Ahzab ayat 62 ya. Iya Bu. Sekarang Bu. Ya Bu, ya Bu. Iya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladina khalau min qablu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya? Ya, ya sekali ya. Artinya sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Ya, terima kasih ya. Ibu. Itu dasar Al-Quran dari beriman kepada Qadar dan Qadar. Kemudian cara beribadah dengan ikhlas, roja menerima takdir Allah. Yang pertama yaitu harus senantiasa beribadah, berikhtiar. Dengan cara apa? Yaitu berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Jadi kita itu sebagai manusia, kalau kita akan mencapai sesuatu, kita harus berikhtiar dengan segala kemampuan yang kita miliki dan sesuai dengan yang kita kehendaki sama kita ya. Yang kedua yaitu harus senantiasa bertawakal. Yang artinya sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha. Kita sebagai manusia yang memiliki hak dan berusaha. Entah hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah. Entah hasilnya baik, buruk, kita harus menerimanya dengan setia ikhlas dan selalu bertawakal. Kemudian yang ketiga yaitu ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah SWT. Orang yang beriman secara benar terhadap takdir akan memiliki ketenangan jiwa dan kestabilan emosi serta perasaan. Ia tidak mudah berbangga hati manakala usaha yang dilakukannya berhasil. Sebaliknya, ia juga tidak mudah susah dan putus asa manakala usahanya belum berhasil seperti yang diharapkan. Semua dikembalikan kepada Allah SWT. Dia yang menguasai dan mengatur segalanya. Jadi kita melakukannya itu dengan ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah SWT. Kemudian ibadah dan doa yang dilakukan jika beriman kepada Qadar dan Qadar. Selanjutnya yaitu ibadah dan doa yang dilakukan jika beriman kepada Qadar dan Qadar. Berupa apa? Yaitu yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga sedekah, dan kita bisa berzikir juga. Yang selanjutnya yaitu ibadah yang dilakukan. Mohon maaf ini digeser. Baik Bu. Ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan takdir yang baik. Yang pertama yaitu berdoa. Barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah wahai hamba Allah pada doa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Yang kedua yaitu bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan sedekah. Sedekah dapat merubah takdir yang mubram. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Yang ketiga yaitu bertasbih. Maukah kalian aku beritahu sesuatu doa yang jika kalian memanfaatkan itu ketika ditimpa kesedihan atau bencana, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu. Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasul bersabda yaitu doa Dunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Qadar dan Qadar. Bisa tolong dibacakan Mbak Ayu? Gimana? Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar.
Yang kedua, menjauhkan diri dari putus asa dan bekerja keras. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sombong. Yang keempat, bersikap optimis dan giat bekerja. Yang kelima, menenangkan jiwa. Yang keenam, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang ketujuh, belajar ikhlas. Yang kedelapan, mengajarkan manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah. Yang sembilan, selalu bersifat qanaah atau menerima apa adanya. Yang terakhir, tidak lupa diri saat mendapat kesenangan dan tidak sedih berlarut-larut saat tertimpa musibah. Ya, baik, terima kasih Mbak Ayu. Tadi adalah 10 hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian 4 kertas ya. Nanti kalian cari pasangan jawabannya dan pertanyaannya sesuai dengan materi tadi ya. Ya. Mohon Mbak Ayu berikan. Bagaimana? Sudah selesai? Ini dia apa Bu? Nanti kalian mencari pasangan sesuai pertanyaannya dan jawabannya sesuai dengan Makanya. udah ketemu. Dan Bu, Ya. Untuk pertanyaan pertama, pasangan siapa? Silakan Yang jawab. pertama, mengapa dengan beriman kepada kodar dan kodar manusia akan mencapai kesuksesan hidup? jawabannya karena dengan beriman kepada kodar dan kodar akan tampak tanda-tanda keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu seperti yang pertama, selalu bersikap mawas diri, dua, bekerja keras dan semangat untuk maju dan sukses dunia akhirat. Yang ketiga, selalu menghindari sikap sombong dan takabur. Yang terakhir, selalu bangkit dari kesadarannya bahwa segala yang ada di bumi ini berasal dari Allah dan akan kembali lagi padanya. Mohon Ya, selanjutnya pasangan jawabannya. Sebutkan fungsi beriman kepada kodar dan kodar. Jawabannya Yaitu yang pertama, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, dalam hidupnya selalu qanaah. Dalam hidupnya menunjukkan akhlakul karimah. Yang keempat, dalam hidupnya selalu berusaha lebih maju. Dan yang kelima, menyadari bahwa semua masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan. ya, itu tadi pertanyaan dan jawabannya ya. Kemudian evaluasi pada bagian ini yaitu apa yang ada di bumi itu akan kembali kepada Allah. Kita sebagai manusia harus selalu bertawakal dan selalu berdoa kepada Allah. Takdir, kematian, kemudian jodoh, lahir itu sudah ada yang menetapkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia harus menerima takdirnya yang ditetapkan Allah. Entah baik, entah buruk, itu harus diterima dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala dan Allah akan menyertai kita. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi